Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etanda Fernanda. Saya dari kelas 5 ED jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya akan menjelaskan tentang penyakit akibat kerja. 1. Pengertian penyakit akibat kerja atau PAK. 2. Jenis-jenis penyakit akibat kerja. 3. Pencegahan penyakit akibat kerja. Satu. Penyakit akibat kerja. Pengertian penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja ialah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Adapun pengertian menurut Habibie Ilmar Azim pada tahun 2013, penyakit akibat kerja ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja ataupun kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Kategori PAK atau penyakit akibat kerja menurut WHO. Penyakit 1. Penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan. 2. Penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan. 3. Penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara penyebab lainnya. Yang keempat, penyakit di mana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada pada sebelumnya. 2. Jenis-jenis PAK atau penyakit akibat kerja. 1. Penyakit silikosis. Penyakit silikosis disebabkan oleh pencemaran debu silika bebas yang terhisap masuk ke dalam paru-paru dan mengendap. Yang kedua, penyakit absestosis. Penyakit absestosis adalah penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh debu atau serat abses yang mencemari udara. Yang ketiga, penyakit bisnosis. Penyakit bisnosis adalah penyakit yang disebabkan oleh pencemaran debu kapas ataupun serat kapas di udara yang kemudian terhisap ke dalam paru-paru. Yang keempat, penyakit antralosis. Penyakit antralosis adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu batubara. Biasanya ini dialami oleh para pekerja yang berada di tempat tambang. Yang kelima, penyakit berilosis. Udara yang tercemar oleh debu logam berilium, baik yang berupa logam murni, oksida, sulfat, maupun dalam bentuk halogenida dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan yang disebut berilosis. Ini biasanya dialami oleh pekerja yang berada di tempat-tempat bahan-bahan kimia. Yang keenam adalah penyakit saluran pernapasan. Penyakit saluran pada pernapasan dapat bersifat akut maupun kronis. Akut misalnya asma akibat kerja. Berdasarkan faktor penyebab, penyakit akibat kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Faktor fisik. Yang kedua, faktor kimia. Yang ketiga, faktor biologi. Yang keempat, faktor ergonomi. Dan yang kelima adalah faktor psikologi. Faktor fisik. Penyebabnya adalah karena kebisingan, karena suhu, getaran, maupun radiasi. Pencegahannya dapat dilakukan dengan pengendalian cahaya, pengaturan ventilasi, menurunkan getaran, dan pelindungan mata, serta pengaturan jadwal kerja. Yang kedua, faktor kimia. Asalnya berasal dari bahan baku, bahan tambahan, hasil sementara, hasil produk, sisa produksi, atau bahan buangan atau limbah. Serta bentuknya. Bentuknya ada berupa zat padat, zat cair, gas, uap, maupun partikel. Dan cara dia masuk ke tubuh dapat melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan terkena kulit. Efeknya terhadap tubuh. 1. Iritasi.
2. Alergi. 3. Keracunan. 4. Kanker serta kerusakan organ tubuh lainnya. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menggunakan KF, menggunakan alat pelindung diri seperti pelindung mata, sarung tangan, helmet, serta jas laboratorium dan menggunakan alat pelindung pernafasan dengan benar. Yang ketiga ada faktor biologi. Penyebabnya ialah virus, bakteri, jamur, serta mikroorganisme. Pencegahannya dapat dilakukan dengan pelatihan dasar tentang kebersihan, sebelum bekerja dilakukan pemeriksaan kesehatan pekerja, serta sterilisasi terhadap tempat dan peralatan yang akan digunakan. Yang keempat ada faktor ergonomi. Faktor ini sebagai akibat dari cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan lingkungan kerja yang salah. Efeknya terhadap tubuh adalah kelelahan fisik, nyeri otot, deformitas tulang, perubahan bentuk, dislokasi, dan kecelakaan. Pencegahannya dapat kita lakukan dengan menggunakan alat kerja yang sesuai, mengatur posisi saat bekerja, dan memperhatikan lingkungan kerja. Dan yang terakhir ada faktor psikologi. Faktor ini sebagai akibat organisasi kerja, tipe kepemimpinan maupun komunikasi, tipe kerja yang berlebihan ataupun kerja yang kurang nyaman. Manifestasinya berupa stres. Pencegahannya dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik antara pemimpin dan bawahan dan mengatur pola kerja yang teratur. Dan yang selanjutnya ada pencegahan PAK atau penyakit akibat kerja. Pencegahan PAK secara umum adalah 1. Memakai alat pelindung diri secara benar dan teratur. Yang kedua, mengenali resiko pekerjaan dan cegah supaya tidak terjadi lebih lanjut. Yang ketiga, segera akses tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka yang berkelanjutan. Adapun pencegahan penyakit akibat kerja menurut ILO adalah 1. Aturan perundang-undangan. 2. Standarisasi. 3. Pengawasan. 4. Pendidikan. 5. Pelatihan. Dan yang keenam adalah asuransi. Baik, demikianlah penjelasan saya tentang materi penyakit akibat kerja tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menonton video saya.